Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamin bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa barwala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, dan tetangga kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan nang banyak pesultan mudah-mudahan dapat terbayari. Mudah-mudahan nang balung balaki nang balung begini mudahan dapat terjodohnya. Nah, ini lah masalah urusan balaki begini ngapain ya sultan muda. Ya tak ringan lagi ya lah. Ini bang dari cuma alhamdulillah. Salawat dan salam taruhlah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta juga ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para habaib dan para saribah dimanapun mereka berada, yang ulun hormati panitia pelaksana daripada Maulid Rasul. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan, apa yang digawi, mudah-mudahan mendapatkan daripada ridhanya Allah Ta'ala. Amin. Kemudian yang ulun muliakan para jamaah hadirin hadirat daripada Majelis Taklim Darussalam dan Paran, yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kata beliau, nikmatani maqbulun bihi ma kasirun minan nas. Jadi ujar Nabi ada dua nikmat, yang dua nikmat ini banyak orang menang lengah, banyak orang nang tadi kada pati ibu-igul. Tahu ibu-igul kok? Tahu ibu-igul? Tahu ibu-igul? Tahu ibu-igul? Nih, halo, apa itu dua nikmat? Yang pertama nikmat as-sehat. Napa bu? Nikmat kesehatan. Bahagia ada sehat tuh. Andai sekiranya ini lah pian sehat, ini sehat, awak kita ini sehat, tapi kan paluitan garing, tapi di rumah duit bakarung, cuma bila 3 hari masuk rumah sakit. Dia milih mana? Milih mana? Bujur sehat, tapi dia bujur. Ada awak sehat, tapi ada awak bisa jadi salah satu. Makanya kesehatan itu larang, bujur larang. Bujur ada larang. Di mana bujurnya?
Ya Allah. Ini umpamanya nih nah. Kain ini umpamanya nih. Umpamanya ya Allah, sini sugih udah ujung sugih ya Allah. Ada kayak orang sugih kalau anak sugih amalannya ada. Ada amalannya. Pertama membaca Fatihah sekali. Kedua membaca Huwallah 10 kali. Ketiga membaca Qul a'udzu birabbil falaq sekali. Keempat membaca Qul a'udzu binanas sekali. Yang terakhir menabung 1 juta tiap hari. Anak sugih kalau kamu nggak ada kayak kamu sugih kan? Ya Allah. Ya Anda sini dari ini sugih kan yang berbeda. Cuma ya sini ini kebetulan sini ini mata kan kada pakai jelas ibaratnya nih. Manu kali mata nang talang kira ada yang berjual di sini lah. Itu kali sini sabiji 200 juta itu jual lah. Ada kan? Ada kan? Ada. Ayo 2 biji 400 juta bayangkan yang banyak ada duitnya tak? Nah, walau banyak terus dicak di sini pun jual aja mulu dijual dagang pada dicak ada bawah. Nah ini tadi saking ngarangnya. Jadi disuruh ketika kita sehat maka nikmati syukuri kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua wal faraq waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan itu yang luar biasa. Maka jika Allah bukakan hati kita untuk menghadiri daripada suatu perayaan Maulidin Nabi, mudah-mudahan ini kita dapat menyelamatkan daripada jiwa kita. Mudah-mudahan nantinya memberikan ketenangan dengan diri kita. Sebab apa dikatakan? Bahwasanya diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tanggal berapa Bu? 12 Rabiul Awal. Ya kalau lah. Ya namun mengatakan kan apa sih jadi 12 Rabiul Awal ada 13 Rabiul Awal kalau ada jawab. Kalau ada nah dapat menjawab 50.000 adalah karena apa jadi 12 Rabiul Awal ada 13 Rabiul Awal ada 14 Rabiul Awal dan Allah. Nah, beliau dilahirkan 12 Rabiul Awal pada waktu ketika terbit fajar. Pada waktu itu adalah yang melahirkan beliau bernama ibunda adalah Aminah. Dibidani oleh seorang perempuan yang mulia yang bernama Asyifa atau Asyaba. Kemudian dibantu oleh seorang budak yang bernama Suwaibah dan disusui oleh seorang perempuan yang bernama siapa Bu? Menyusui Rasulullah siapa Bu? Siapa Bu? Nama menyusui Nabi siapa? Menyusui Nabi siapa? Halimatu Sa'diyah. Ya Allah, Halimatu Sa'diyah. Ini nama yang 4 ini bukan nama sembarangan. Kalau dia sekadar ngarang aja ada. Para ulama dan hukama mengatakan bahwasanya nama 4 ini mengandung makna. Bila mana dikerjakan maka akan mendapatkan suatu keberuntungan seseorang tersebut. Nah, dapat keberuntungan. Apa untungnya? Yang pertama, ibunda beliau bernama Aminah. Aminah artinya aman dan tentram. Aman dan tentram. Menggawi permulitan kita berarti pertama yang kita dapat maka aman dan ketentraman. Nyaman gak ada? Nyaman gak Bro? Di rumah tangga mulai ya benar rumah ya duit bertumpuk bajilan. Cuma ada ketentraman, ada keamanan. Kalau kalian lagi hendak anak berungkau aja, nah anak kalian kuitan juga, makanya melihat musuh aja, sehingga di dalam rumah tangga tadi ada nyamannya. Makanya ketika menemui hal demikian tadi bukan suatu
anugerah, bukan nikmat di dalam menjalani hidup, justru adalah semuanya menjadi musibah. Ya Bu, ya Bu. Nah, yang dapat ada kan? Ini kita menjadi keamanan. Di mana adanya aman? Di hati. Ya Allah, mau di hati ini kan nyaman, tenang. Biar duit banyak, kalau banyak orang daripada ada duit, sudah ada duit, orang mahamu kalau mahal ini kenapa? Hutang di hilir iya juga, di hulu iya juga. Ya Allah, ada aman sudah. Imam Qudair bin Iyad mengatakan, kata beliau, khamsatu min alamatil asyaqa. Ada 5 tanda ciri-ciri orang yang celaka. Nah, tanda orang yang celaka di sini. Imam Qudair bin Iyad ini dia seseorang penyamun, seorang perampok, diceritakan di dalam daripada kitab Syarsyudin. Sejadi luar biasa, kebal daripada berbagai macam senjata. Kebal sini nih, ditembak ada mempan, ditimpas ada mempan, segala-galanya mempan. Namun ketika berhadapan dengan orang yang alim, orang-orang yang saleh, ketika dipanah langsung sini tersungkur, lalu bertobat, dibukakan oleh Allah Ta'ala taufik hidayah, sehingga menjadi orang yang alim luar biasa. Jadi jadi 5 ada orang celaka. Yang pertama, tanda orang yang celaka, qaswatul qalbi. Apa itu dari Bu? Apa itu dari Bu? Apa tadi? Qaswatul. Nah, tahu ya artinya apa? Qaswatul qalbi itu dimana? Pangarasan, karas hati. Karas hati itu karas hati. Karas hati ini ngalih dinasihati orangnya. Jangan masuk. Nih, bila orang yang menasihati, mama ada hidayat orangnya karas hati, ada mau masuk. Masuk kena sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Masuk sebelah kiri, belum keluar sebelah kanan. Ada apa kata manusianya adalah? Ada. Ini contohnya bulan supaya nyaman dipahami. Ujar waidan. Nah, Tulakkan Yasin kama dia Stalin dari salam kena. Tulak sita, maka bah. Empat kumpulan orang sita. Sembayangan kasih tahu juga. Ikan barang Yasin mama ikan ini kadang lagi sehari sudah ikan barang kasih itu menghadiri. Mama apa? Bacayakan duit biasa ikan. Nama nadi sembahyang ada. Kamana ada bawa cari ya terus. Tulak pagi datang. Malam, ada tahu hari lagi sudah asik begitu ini. Anak disuruh, kenapa dia anak? Kurang tuh bahaya, seharusnya iyan nangkulak dulu. Jangan ulun disuruh. Aman biar menyuruh ulun supaya ini tak ulun mana ikan mana? Mau ikan mana ada terlihat kan? Supaya ulun seharusnya iyan menjodohakan. Ada ulun, nah tak pintar anak kalau dia loh. Ada yang itu manusia ada anak lah. Nah, ada lah, kalau yang bela mau tahu lah, ada aja. Lu yang tadi ada, hanya ada aja lah. Yang kedua, orang yang termasuk tanda-tanda orang celaka, kami di sini jumudul aini. Nih, air mata yang beku. Nah, air mata yang beku maksudnya apa nih kita nih mengeluarkan banyu matanya. Orang yang senang berbuat dosa, berbuat maksiat, segala yang dilarang diperbuatnya, sehingga ada timbul sebab penyesalan di dalam dirinya. Ini orang celaka di sini ini. Ulah gawian, begitu pula gawian dosa aja dianggapnya biasa aja, ada apa-apanya. Ini celaka di sini ini. Nah bagus tuh ketika orang dari berbuat dosa, lalu ini bertobat, lalu ini menyesal. Ini orang yang ini, orang yang ini disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ diceritakan manakala nantinya terjadi kiamat, maka ketika terjadi datangnya kiamat, maka si Jahannam
akan datang pada waktu itu. Nilai nerakanya jahanamnya datang dulu. Datang si jahanam ini tadi. Maka ketika ia datang ini tadi, mengampuni daripada makhluk yang bernama manusia pada waktu malam. Disasarnya si jahanam ini. Menyasar sehingga dia sambil menuju masuk ke dalam daripada neraka jahanam. Ketika ia masuk ke dalam neraka jahanam, di situ yang mengeluarkan suaranya dengan suara yang menggelegar, menakutkan, sehingga orang-orang pada waktu itu dalam keadaan semua merangkak takut sebenarnya. Oleh karena apa? Ketika keluar si jahanam ini daripada neraka, dia bergulung-gulung nakai gunung. Menyesai orang. Sehingga ketika terjadi demikian, para nabi-nabinya Allah pada waktu itu masing-masing hanya memakai diri, ya Allah ya Rabbi selamatkan dirimu, ya Allah ya Rabbi selamatkan dirimu. Masing-masing nabi masa itu terkecuali baginda Rasulullah SAW. Sidin kan ucap nakai nabi nakai. Sidin akan ucap ummati kayak umatku selamatkan umatku. Nabi kan kita. Ketika disasar oleh api namanya gunungnya tadi, maka ketika datang api tersebut, orang-orang yang saleh-saleh pada itu mengucapkan mengusir dengan api tersebut. Maka ayo wahai api, jauh daripada kami dengan berhak daripada kehusuan orang-orang yang saleh, berhak daripada pahala puasa nanti kebaikan waktu dunia, berjauh kami. Diusir si api ini, ternyata bukannya begitu, malah berparak. Ujar malaikat Jibril, wahai umatnya Rasulullah, tuh api mendatangi bodi kamu di bawah apa? Makin lakukan. Lalu ketika itu datang, malaikat Jibril membawakan sebuah mangkok. Mangkok tadi berisi air. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, nih simulakan mangkok ini ke api nambah tadi. Ketika disebutkan ke api yang besar itu tadi, langsung api itu mati. Jadi orang samangkok aja mati langsung apinya. Maka ketika melihat kejadian demikian, menanyakan, ya Rasulullah, wahai Jibril, air apakah yang kau berikan ini tadi sehingga memakankan daripada api yang luar biasa? Apa dari apa itu tadi? Ternyata ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah mangkok yang berisi airnya tadilah air mata daripada orang-orang yang berbuat dosa luar biasa sewaktu di dunia. Namun ia bertaubat meminta ampun kepada Allah, sehingga dengan air tersebutlah maka ketika engkau gunakan langsung memadamkan daripada bencana yang menimpa daripada umatmu. Jadi bila kita rela berdoa meminta ampun, ujung-ujung menangis nih, ibu mata kita ini, namun andai ibaratnya batang tubuh kita ini nggak dimasukkan ke dalam api neraka, maka jangan protes kita. Ya Rabbi, ulun dari masukkan api neraka. Sebab Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang air matanya pernah menangis disebabkan penyesalan akibat dosa-dosanya, maka tidak layak baginya disentuh oleh api neraka. Jadi kita bila ibaratnya terdosa, omong kawatu, mudahkan supaya jangan alih menangis, ujung-ujung menangis. Ini ada, terkadang mulai apa yang ada. Begitu berat malam di Indonesia di Mahayati, ujung-ujung menangis. Kenapa ini menangis nih? Sedih benar pikirannya bisa. Pengajar benar di nama kiri kan, bini di sisi anak itu, ini baiknya berumah semangat. Ya, jadi sesuai yang kalau lagunya, ada lagunya. Ku menangis ya. Cukup terjaga. Ini yang mana tangisan ini ada jok ini. Ya Allah, lagu ada. Jangan pati menonton jamu. Lusiar gue gini. Kalau tak umpat ya gini. Ya Allah, tak umpat ya jangan ada batasan sedikit. Kita lihat lagi ini loh lain nih. Nah pas kayaknya loh lain. Jangan hati-hati ini ya. Kita lihat yang bagus-bagus saja. Sehingga yang bagus itu tadi nantinya memberikan kecerminan di dalam hati kita. Nomor 2. Nomor 3,
Qillatul haya. Qillatul haya itu artinya adalah sedikit sopan. Kalau orang ini gak ada lagi rasa sopan, gak ada lagi rasa sopannya, maka ketika orang tersebut gak ada lagi merasa sopan, apa nanti jauhinya akan peduli lagi. Walaupun dia berbuat dosa segala macam, jangan peduli. Membuat zina umpamanya ini mengambil ampun orang lain, ada pedulinya. Oleh nampak sesukannya ada. Nih, orang ini termasuk orang nak celaka, termasuk membahayakannya, apa? Termasuk dengan membicarakan daripada keburukan aib orang lain. Adalah nak ada kok, ada. Nak ada yang menyambut orang lain, ada. Di situ ada, di sini lah, nih, di sini lah. Ada. Nah, banyak di sini. Banyak tuh benar. Kalau kan dosa ketika seseorang mengamati keburukan orang lain itu dipadahkan lebih ringan dosanya berbuat zina 100 kali ketimbang menyambar keburukan orang lain. Yang karena dosanya. Nah, mendengar itu. Ya mana? Mendengar kita. Nang bahayanya tadi ketujuh ada hawa kita ini tak lihat dengan orang lain. Artinya apa? Bila tak lihat orang nih, pina tahu bapak kaya pina begini apa sih tangan balik sampai ke pegangan ini. Ada kok, ada jomblo, biar tidak mengaget. Maka amas gini, amas tuh ada di jalan di negara sok itu ngomong. Itu ada videonya di sini. Ya Allah, ya. Tuh bilang amas bajalan di sini adalah itulah. Ada mudahan gini ada ya lah. Akan ada dia minat apa ya? Ya Allah. Nah, ketika kita melihat keadaan orang lain, bila orang ini nah hati dia baik kan tadi nih, nah ada tusukan nih. Berupa dia baiknya tuh lihat dia makanya Allah terlihat jadi ina mesti ina ngomongin di tangannya deh kira-kira tuh lah amas kadang mari amas kadang ujar saya nih dan amas warai sama yang masuk ke kita nih yang berarti orang lo jadi duit kadang ada jadi duit ya kan tuh lihat deh. Kita aja kalau nyamar aja siapa? Lalu namanya nih jam, lalu omanya si Irfan tuh aja. Bapak ibadahnya nih aja, kita mesti benar. Kami bimbing sabarlah aja. Bisa Allah nanti kita nih, ya. Ada pamalai kurang nih. Jadi hari sini enggak, ini baik-baiknya. Amerika barang bawa ukur video lihat deh. Anak baru kayak orang. Bagi itu kali dua aja, ya deh. Ini mesti bahasa bagi biru aja. Anaknya kayak orang bisa berarti. Ada kalau ada banyak lah, ada. Ya Allah. Ini bila di kampung itu beda ada itu ada rabinya lah. Ya lah kok. Ya ada rabinya lah. Cuma anak itu tuh kalau dijauhi, tidak boleh. Menjawabkan rezeki kita atau kena model apa menggelapkan dengan jiwa kita hati kita dikena gelap kejadiannya oleh lantaran apa ada tusukan dari mana hati ini jangan kayak apa menjauhinya menjauhi orang ini ada kata-kata dengan manusia lu bisa naik jadi kita datang ada baik cara menanggulanginya cara mengatasinya pula cara mengatasinya kalau tahu lah nambah lama dari kawani cari kawan yang baik-baik berkumpul itu pertama artinya nambah dapat tujuan yang berarti ada baik menyebut kurang apalagi menyebut kawan sedikit rumah sedikit tabung nah ini kawan tuh bisa kawan nih iya namun seharian diberi makanannya 10 kali rumah tabung taruh rumah baik ada orang itu lah adalah ada nangan kayak itu biar nah kawan suka aja seperti nama itu
Hati-hati, kenapa? Yang kita keluarkan, yang kita ucapkan itu hati-hati. Itu adalah termasuk doa. Apalagi anak buah. Kalau ibu mau main gini anak buah, bayi melihat kalau anak-anak Allah disabati macam-macam. Tuh ada anak kurang, anak seorang ini tadi keluar dari mulut seorang. Kita mengharapkan berdoa, ya Allah, mudah anak ini jadi salehah, menjadi orang yang saleh. Oleh lantaran disabati ada baiklah. Nah, anak salehah jadi salahah jadinya. Ya Allah, anak jadi saleh salah jadinya. Oleh kenapa? Seorang juga. Ya Allah. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita berbuat demikian. Bila ada yang demikian, pertama cari kawan yang baik-baik. Nah, kedua, sebelum menikmati dari orang lain, maka kita ingati kebaikan sedikit. Nanti dulu. Jadi bila melihat orang dapat nikmat itu syukuri, syukur dia seorang. Dan melihat orang dapat nikmat, harus hati seorang. Kita hati melihat pusing kepala, melihat orang dapat buka motor, tahu mau rumah segala macam, pagi ini mengira-ngira di mana aja dapat duit nih. Lihat orang itu begawi aja. Jangan pusang seorang, jangan. Ya Allah, jangan pusang seorang, jangan. Kenapa? Kita timbul naik ke kanan, mungkin mati banget kita. Ya Allah, wah ini banyak orang mati karena banyak, ya kan? Jujur kalau mau banyak ada mati kan ya? Hati-hati. Dan kematian itu kan mana umur lagi ini. Ada yang anom, ada yang tua, ada yang bujang, ada yang baru, ada yang janda, ada yang muda, ada urusannya. Ada yang muas, ada yang kada. Bila ijar malah maut sampai dah. Ada yang memandang urusannya, ada urusannya. Jadi apa? Ingati kebaikannya supaya jangan kita dibina timbul keprasangkaan hati. Dua. Nah, ketiga, menghindari dari supaya jangan hendak menghibah, memuji orang, menyebut orang apa. Nah, berikutnya adalah introspeksi diri. Kalau introspeksi, nah, ini sudah ya Allah. Awas orang ini. Baca bicaranya dulu ya Allah. Jangan menyebut orang dulu. Sabar menyebut orang, sabar menaiti orang, jadi awas orang dulu. Ini yang penting bayang ada. Aku nih ibadahnya cukup aja ke amal segala macam nih. Beramaliyah, beribadah cukup aja kak. Nah, hanya dibandingkan orang tadi kita besi kira banyak baik orang yang kita buruk akan jadi kata baik kita kan. Andai kita baik juga kalau kita masa baik orang jadinya wujud orang, wujud tuh kita bangga. Ini akan akhir ini. Banyak kita paling berbahaya juga dia kayak wujud nih. Nah, apa wujudnya? Membanggakan diri seorang. Jadi bila sudah wujud ini timbul, disitulah timbul tidak, disitulah timbul sumah, disitulah timbul sombong dari wujudnya. Merasa pembaiknya pada orang, merasa pembungasnya pada orang, merasa penyugihnya dari orang, apalagi dan tahu aja sih tadi ya orang pokoknya nang baik, maka orang harus ya tadi kita harus ini hati-hati ini tadi intervensi diri. Kemudian yang keempat untuk terhindar daripada hal demikian adalah kita berprasangka di hati yang baik. Kalau ini terlihat, terlihat begini, yang dari gambaran sini melihat seumpamanya pimpinan majelis ini pulang membuntuk. Baik kalau untuk si diri bisa sampai sekali mogok ini pasti kilo, oleh kilo kok, kilo oleh kilo lah, kilo bertitik tau lah, jadi penghijau tau lah. Nah, nih mencari tipe hijau tuh ya, apalagi ini anu-anu. Bayar lihat pulang majelis ini. Pas lihat sepeda motor ulun jangan dulu. Ini jangan mau ulun lihat nih kayak sepeda motor sekamnya nih. Karena pas ini sinjah di kilo sini pasti urutan sini ya. Nah, lalu main baterai urutan di sini nih. Ini di kilo nih. Bawa
rupanya ulun tadi hendak ajak-ajak kaum tadi oleh lantaran motornya tadi mogok disebabkan takaran paku lalu bocor lalu ditinggal aja dulu sementara orangnya kurang. Nah, salah pun perkiraan dulu. Hati-hati. Orang yang senantiasa berprasangka pada baik matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Mati dalam keadaan jelek, mati dalam keadaan baik. Minang kita takut akan jangan sampai terjadi. Makanya dikatakan ada orang celaka dari kindatul haya sedikit rasa sukanya banyak berbuat dosa daripada perbuatan yang baik-baik. Nah, keempat, apa? Ar-raqbatu dunya. Jadi tanda orang yang celaka itu adalah gemar dengan dunia. Nah, kenapa gemar dengan dunia? Lalu najar, mohon maaf, ulun terkadang begitu ada acara keagamaan kayak kita acara maulid ini juga ada ulun awal biar sini ulun yakin bagus saja ya Allah. Kenapa? Ya panitia, ya para jamaah sekalian, nanti kita akan mengadakan daripada acara maulid Nabi, maka dimintakan kepada masing-masing daripada keluarga untuk mengumpulkan nasi sepaling minimnya 5 bungkus, paling banyaknya 1 bungkus. Terlalu ini kan di sini lah, sama lah, ada sama mana ada jujur di mana? Ya Allah. Jadi mengumpul surat tadi orang yang gemar kepada dunia, senang kepada dunia, palingnya ini tindakan. Apalagi suruh minta sumbangan, ada yang menyumbangnya. Tetapi kalau urusan dunia, yuk para masyarakat. Nah, dimintakan pada malam hari ini kita akan mengadakan daripada bersukaria acara dangdutan. Kita menyewa artis dari ini. Mau lakas menyumbang. Mau ini mau 1 juta, 2 juta lajunya nih. Kemudian mencerahkan ini nih. Nah, ada yang gitu lah. Ada enggak? Mana orangnya ada? Jadi mereka ini kalau cakkan lagi nanti cumi itu boleh. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah tanda orang celaka tulul amal, panjang angan-angan, menyangka nih hidupnya lawas masih masa hidupnya panjang lagi. Oh manya ipa, yuk kita ke majelis. Iya di sini berhaur lagi nih. Lagi orang lagi yang lain masih panjang aja waktu lagi. Nah, kebaikan diringankan. Ya Allah, kebaikan diringankan. Umur ada terasa, ada tahu kita. Sebab ini banyak macamnya. Ada orang yang mati dalam keadaan mengaji. Ada orang yang mati dalam khutbah. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat ketika ia sujud meninggal dunia. Ada dalam keadaan daripada orang tersebut tadi ketika ia membaca Yasin dan bertanahnya ketika menyaman ma'alunakan surah Yasin langsung dicabut oleh malakul maut menyaman bujur mati ini langsung rahmatullah turun. Kunci bola bila kita menghadapi orang mati, menghadapi orang mati apa? Enak. Nang kayak nang karbau itu dari suara. Mau apa adalah? Nah, mati itu soal gimana dia? Ada soal lah, ulun suat itu dia. Nah, keluarga ini bukan kayak kebangunan mereka itu nah, makanya baru kau itu mati. Bila ada keluarga kita nama meninggal, siapapun orangnya, entah orang tua kita, keluarga kita, damsana kita, kawan kita, sahabat kita, bila kita merasa orang itu mukmin, bagus mukmin atau mukminat, jangan kita berjauh pagi. Ketika kita melihat orang meninggal, maka dianjurkan utama sekali ketika hendak mengajar disuruh membaca Yasin. Kita ini salah sudah mati orangnya baca Yasin. Ya Allah, ini yang bagus tuh ketika ini hendak mati dibacakan Yasin itu rahmat Allah turun langsung menyertai. Satu, yang kedua, ketika orang meninggal, bisikan batin akan ditanya sendiri.
La ilaha illallah. Jadi ini kuliah usah. Makanya orang ngajarin anak saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak ringan. Itu masjid itu, nesmayaman. Anak tuh kok baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya bagaimana tidak masuk. Ya nanti mau kuliah disuruh ya orang. Itu orang sembahyang kuliah tuh. Itu memang La ilaha illallah. Berian juga dengan asli kawalan ini. Ketika kita ucapkan berikutnya La ilaha illallah, nah ini kan sini. Kalau sini sudah mengiringi dengan kalimat yang kita ucapkan tadi, jangan lagi kita berpandir dan lain-lain, apalagi urusan dunia. Sebab ketika seorang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, menjadi orang tersebut adalah dakhala jannah, masuk dalam surga Allah. Tapi jangan dinyatakan kalau itu rasanya dengan anak. Nah, ini apa? Bila mamanya ini garingnya, ikan betul La ilaha illallah. Pas mama awal sudah aja lah jadi batal mamanya, biar dia mati. Itu mati modal namanya. Mungkin aja awal La ilaha illallah, tapi ini mati itu mana hari mati bunuh ya. Atau namanya begitu kita kawan. La ilaha illallah kalau pandai itu salah juga. Ini kada bisa kita baik. Sebab ketika orang anak meninggal macam-macam keadaannya. Ada yang ketika anak meninggal, oh jabakan aku haus, ada yang jabakan aku lapar, macam-macam keadaan orang meninggal tadi. Bahkan yang kayak hidupun tadi ini, namanya suara sakit itu namanya sembelih, itu suara. Mungkin daripada tergantung amaliyah. Makanya dipadahkan buru lah, pada buru nih. Kemudian kita mengamalkan bila habis sembahyang, amalkan as-sallallahu lil mu'minina wal mu'minat, as-sallallahu lil mu'minina wal mu'minat. Ini dibaca 11 kali. Bila subuh 27 kali, bila selain pada subuh 11 kali. Imbas kita mengucapkan itu tadi hanya Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah 3 kali. Sudah mengucapkan itu hanya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Supaya apa? Ketika kita bermunajat dengan Allah, berdoa meminta dan Allah, kita minta ampun dulu dengan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang mengucapkan kalimat tersebut, mudah-mudahan kita minta ya Allah nanti akan kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka ya husnul khatimah, mudah-mudahan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Jadi amalan. Karena isu jadi nak itu supaya nih kita terbiasa kena. Buktinya, contohlah, ketika kita baca Yasin. Kalau kita ini disuruh membaca Yasin sama kira-kira awal membacanya dari mulai 1 sampai 43 itu ada yang hafal lah. Ada yang hafal lah. Ada yang hafal lah. Ada yang hafal lah. Ada mana orang yang hafal? Nah, alhamdulillah menghafal. Ini ada hafal, tapi begitu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini angkat hafal tadi begitu manangan nih untuk ini ucap sarman kau ini. Ya Allah, itu bagian yang mati. Begitu ditalkinkan dengan La ilaha illallah untuk bikin ucap sarman. Oleh karena lantaran kebiasaan tadi. Begitu mendengar kalimat tersebut, jangankan yang itu urusan dunia aja. Besar malih, nampak boleh Tuhan kian pokoknya lagu. Ketika mendengar lagu diputarkan lagu, orang kan menyuruhnya ini sama dia mau pakainya. Orang ini empat bulan, nah ini bangga deh. Oleh kenapa? Olehnya dari ini dari kebiasaan tadi. Nah ini, nambah ya Allah. Jadi perasaan yang turun amal ini bila mana ada di diri seseorang maka Allah tersebut akan mendapatkan kecelakaan daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa daripada makna tersebut tadi? Aminah adalah keamanan. Kemudian yang kedua adalah
asyifa atau asyata. Ya kalau tidak, ya asyifa atau asyata itu artinya adalah penyembuh, pengobat daripada berbagai macam penyakit. Ketika seseorang merayakan Maulid Rasul, maka di situ disediakan makanan-makanan. Nggak ingat mau sebelumnya segala macam. Ini biar bila ini acara Maulid ini apa yang ada di muka kita nih, padahal di dalam kita keanak talibin itu akan menjadi berkah. Berkah. Masuk kuliah bagus kuliah terus. Makanya saking berkahnya tuh ketika kita dapat nasi itu jangan sampai dibuang, bahkan disuruh dicari, ya. Dilebih masa Allah masalah nasi nyamat buat sedikit tempur lain mulai berkah. Ketika duit dianggap di situ, duit pun berkah. Wah, ini orang yang menjadi duit pikicat tuh tadi, orang beisi duit nih, mana ketika acara Maulid ini tadi, maka orang itu ada bakalan kakaringan kadang habisan duit, ada kehabisan duit, betul lah kok, betul kan jalan nggak? Mana betul ada habis duit Allah, ya kan? Muncul kan habis lawan apa? Nyata tuh beli bicara kalau kita jual belanja ya mana? Kawatan karena ada di sebiji berkahkan. Jadi di antara segala uya segala macam itu berkah ini. Ketika dimulai acara Maulid awal, nah ini tadi. Jadi jangan sampai kita ingatkan. Jadi obat mudahan minum ini mudahan disembuhkan oleh Allah Taala. Nah, nyata dulu obat penyakit hati ini. Ini kita baca hari ini mau obati penyakit di sini. Dan penyakit jahil. Kalau jadi babisul mana? Dan bilang namanya tadi ada itu ada. Ini maksudnya penyakit yang di batang tubuh kita dan di dalam awal. Sebab di sini ada penyakit pandurian. Di sini bisa menyakiti orang. Di sini bisa mendustai orang. Di sini bisa menipu orang. Ini diobati ini tadi. Memang makan baik-baik dulu. Ya kalau, banyak kalau. Dua. Nah ketiga, nama awalnya adalah ketika kelahirannya surga Suwaibah. Suwaibah artinya adalah pahala. Orang yang mengerjakan Maulid Nabi maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Taala. Bahkan mendapatkan suatu kebebasan ketika ia merayakan daripada Maulid Nabi dengan hati yang gembira. Tahu bagian yang Abu Lahab? Tahu ada? Binandula. Abu Lahab itu sampai disebutkan Quran orang para Abu Lahab itu sudah neraka jelas surangnya. Ketika lahir baginda Rasulullah senang sidin pamannya nih, paman Nabi senang Nabi sidin, saking senangnya ketika dipadahkan oleh seorang hamba yang bernama Suhaib Badri. Wahai Tuhan, dia memiliki keponakan laki-laki bernama Muhammad, senang sidin dibuka, senang sidin mereka sidin. Ini orang yang berada di neraka. Dengan daripada kegembiraan yang sidin memiliki dari maka di setiap daripada kelahirnya baginda Rasulullah maka diringankan daripada siksa yang diperolehnya. Jadi diringankan siksa oleh lantaran sarang lewat ini. Dalam satu hikayat diceritakan di dalam kitab Jubdatul Wa'idin. Di situ diceritakan pada suatu ketika ada seorang perempuan mendatangi dengan seorang syekh bernama Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu datang orang tua ibu-ibu manapun sidin, wahai syekh, ulun anak batako dengan pian wahai syekh, bahwasanya ulun ini memiliki anak perempuan yang masih muda tetapi sudah meninggal dunia. Cuma jasidin aku ni anak benar bertemu anak muda itu boleh bertemu dengan anak itu walaupun bertemu dan mimpi aku melihat di sini keadaannya kayak apa keadaan anak muda di surga kah di neraka hanya mangkah ada ya anak muda tadi. Maka ketika ditanyakan demikian maka untuk itu saya perlu mendatangi piani supaya piani kawal memberitahu ulun kira-kira apa amalan yang bisa ulun kerjakan sehingga ulun bisa bertemu melihat anak ulun kalau bermimpi. Mendengar demikian tadi.
Maka ujar Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, wahai perempuan, wahai seorang ibu, kalau kena anak batamu dengan anak dia banyak salawat. Nah makanya kita ini bahasa salawat untuk keluarkan. Apa? Sebutnya Rasulullah mengadakan apa? Mengadakan diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi kita SAW bersabda di sini, ja'ani Jibril alaihi salam. Aku jalan ini didatangi malaikat Jibril. Nah, apa saja malaikat Jibril? Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun. Tidak adalah seseorang yang ketika ia mengucapkan salawat kepada engkau illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Melainkan ujar malaikat Jibril 70.000 malaikat akan memintakan ampun kepadanya. Wa man salla alaihi malaikatu, dan barang siapa yang dimintakan ampunan oleh para malaikat itu tadi terhadap orang tersebut, karena min ahli jannah, maka orang tersebut nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita seberdaan masuk surga. Nah, masuk surga Allah. Nah, kalau mudah-mudahan jadi bila komunitas itu jangan kena suara tuh berdiam. Makanya orang disuruh kan. Apalagi mendengar banyak begitu disebut salawat Nabi, kadang menyambut itu dia Nabi itu bakhil, orang bakhil itu ya sidin jauh daripada rahmatnya Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah berarti orang itu cagaran masuk ke dalam neraka Allah. Maka ketika mengucap demikian disuruh si perempuan dari yang banyak kayak salawat digawi sidin. Siang malam baca salawat ini anak panjang anak menit anak kayak apa nyaman. Bahkan hebatnya salawat ini engkau menjadi jaminan ketika orang ini jaminan membaca salawat diamalkannya setiap hari 1000 kali, maka jaminannya adalah akan mendapatkan surganya Allah. Cuma yang salah tafsir lah. Kalau ini begitu kan sembahyang lagi ya. Puasa ada lagi barasa loh, tidak kemudian nanti enak mana itu salah lah. Artinya sembahyang tetap digawi, puasa Ramadan tetap dilaksanakan, bajakan dikeluarkan, kemudian apa lagi mesti jaga? Bahaji, ya lah. Bahaji wajib. Bila ini ada duitnya, jangan bahaji utang. Rumah kesana di bank, dia pulih kalau ada lagi rumah, salah besar tuh. Ya masih betul. Kalau kehendak mana jangan sampai disandarkan ibaratnya anaknya haji, kan salah kemarin ada. Jadi ketika demikian tadi digawinya salawat sekali mimpi 6 kaitan dengan anak. Di dalam mimpi tersebut dia bertemu dengan anaknya, dan anaknya tersebut dalam keadaan disiksa oleh Allah Ta'ala, lehernya dirantai, betisnya dirantai, dibelenggu daripada rantai yang terbuat daripada bara neraka. Mananya langsung kita langsung tabangun. Meski tabangun mananya langsung sidin berangkat menuju dengan Syekh Nabi kita sidin Hasan Basri tadi. Lalu simpan kita ya Syekh, ulun mengutarakan daripada apa yang ulun lihat sekarang ini, wahai Syekh, apa yang suruh sudah melaksanakan, dan ulun betul-betul berjumpa dengan anak ulun melihat keadaannya. Ulun gak ada kawal membayangkan, ulun kira dari keadaan dari nyamannya ternyata dia sekali disiksa oleh Allah Ta'ala dengan siksa yang luar biasa dasarnya. Mau minta tolong, tapi apa daya ulun gak ada kawal. Sehingga pada waktu itu Syekh Hasan Basri pun menangis dengan sahabat sini mendengar kisah tadi. Ketika pulang seperempuan tadi, namun beberapa hari kemudian memimpi Syekh Hasan Basri, memimpi dengan seorang anak perempuan daripada anak seperempuan dari yang masih muda belia tadi. Memimpi, ketika yang bermimpi Syekh Hasan Basri tadi melihat keadaannya di surga. Aneh kalau surga.
mahkota itu sih memancar dari timur ke barat, luar biasa. Di atas ranjang beruntung. Lalu mengapa seperempuan ini, ya Syekh, yang pinandu lah orang ini pinandu kan, di semestinya ya sedikit pinandu, aku lagi kamu, iya siapa? Jadi kasih anak perempuan tadi, orang ini adalah anak perempuan yang suatu ketika pernah mendatangi minta ajarkan sesuatu agar bisa berjumpa melihat keadaan anaknya di dalam kubur. Ya Allah ini, Mujasidin, maka mengajarkan kisah anak ini keadaan kan sampai aku di sini menangisnya sahabat mendengar. Itu pada waktu itu disiksa aja mereka. Engkau dibelenggu, diberikan di rantai, dibuat istilah disiksa diajak dipakaikan daripada bara neraka. Saya panggil sedih. Apakah engkau yang benar atau ibumu yang berdusta? Apa itu saya? Kenapa mama dari mama Allah enggak ada berdusta bujur? Apa nasinya pada akan itu bujur? Tapi di sini kenyataannya beda. Apa yang membuat ikan dia selamat dan memiliki kelebihan luar biasa kayak ini? Lalu berceritalah seperempuan tersebut. Biasanya perempuan ya saya. Pada suatu ketika berlewatlah seorang lelaki di pekuburan kami. Di pekuburan kami itu pada waktu itu berjumlah 550 orang yang dalam keadaan disiksa seperti kami. Namun ketika disiksa, kami berjumlah 550 tadi. Lewat seorang laki-laki lalu mengucapkan bersalawat kepada baginda Rasulullah, lalu dihadiahkan yang pahalanya kepada kami. Ketika yang mengucapkan dihadiahkan pahalanya kepada kami, Allah Ta'ala angkat dan diajak dari dibasahkan banyak dengan berkah daripada salawat yang diberikan kepada orang-orang nanti. Mudah-mudahan kita merayakan Nabi yang mudah-mudahan mendapatkan kebebasan daripada siksa kubur nantinya. Amin. Ini dihukumi kita nih. Ini istimewanya ketika kita melaksanakan maulid. Kemudian yang keempat adalah Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah artinya adalah keberuntungan. Keberuntungan kayak apa? Syaratnya ada. Ketika seseorang melaksanakan daripada maulid Nabi, bila hendak mendapatkan keamanan ketentraman, bila hendak mendapatkan daripada kesembuhan hati, bila hendak mendapatkan pahala luar biasa banyaknya, bila hendak mendapatkan keberuntungan, ada syaratnya di dalam melaksanakan maulid Nabi. Yang pertama, ketika melaksanakan maulid Nabi, maka di situ jangan ada terdapat suatu hal-hal yang maksiat. Nah, ini yang berbuat maksiat. Kalau kita mulai by istilah pulang ke masjid, mapani ke masjid, begitu jangkat komunitas soalnya milih sandal ulang, kemudian dia mulai kabut ulang, hilangkan sandal. Maka kami pulang sebelah berita hilangan, ada orang. Nah ini ada dapat kayak ini. Nah kalau ini ada dapat atau bawa bayar pulang enak. Acara pemulihan tangannya, kesudahannya, ketamparan gara-gara berebut makanan, umpamanya ada boleh juga. Ini ada boleh. Bila ini diperbuatnya maka akan mendapatkan hal nafkah tadi. Nah kedua, untuk mendapatkan nafkah itu dari apa? Nah selanjutnya adalah bila mana memerlukan daripada biaya ongkos, maka cari biaya tersebut yang betul-betul baik, dan permintaan. Jadi kita jangan mengulitan lah nih jasa kampungan. Soalnya nanti pintai orangnya rata bersama ayam, bertaruhan sama ayam. Nah menimbangnya, nah semua ini besar nih. Kalau tidak, kenapa? Sebab kita katakan kita apa yang kita nyatakan kita hendak oleh kita. Kalau terima oleh Allah Taala rugi kita. Nah ini tuh oke aja. Cari ujung-ujungnya hasilnya ujung-ujung nyata baik di mata kita. Terus satu. Nah berikutnya apa lagi? Ketika masyarakat apa cara maulid pulang, jangan sampai apalagi terkadang di rumah orang, mau di masjid kurang lebih, ya Allah kayak majelis ini kurang lebih, Bapak.
Kita kadang nanganin itu di rumah orang. Sampai di rumah orang terkadang pada bulan sana lah kalau di sini. Asli terkadang mohon maaf kalau begini ini kadang-kadang lah. Sambung kadang-kadang. Soalnya kadang-kadang ini sebelum buat apa dibuat situ ada anggur buat ada lengkeng buat ya Allah ada orang buat ini aja muka dulu kurung sampai siang kurang ada ketahuan mah ada 6 orang buat sampai menutupi beri maka kita sama orang kalau sesedoknya hilang bibirnya nah ini memperberat ini kayak pasiennya ada mendapatkan daripada rahmatnya Allah. Jangan bila hendak pada lawan amun rumah. Ini kau boleh kira. Itu juga pengantinan. Ulun ini menyambut ini oleh kejadian 4 tahun serungan. Ketika acara anak-anak ulun kawin berapa tahu pada ulun ini paman sedin. Begitu ke kampung ada orang yang ke kampungnya begitu mampu. Istilah 4 tahun semuanya. Ini plastiknya. Jangan satu dia nang saya gini tuh, bingung mulanya, ada yang kata plastiknya, berapa nairan, saya jualan ini sana mana, bisa di rumah sih, di rumah ada mana, karena orang yang ada di tanah mari, nandetan sudah nang mulai dari nang tua sampai nang anu sampai hal-hal harus dibawa aja nang pengen disamakan tuh diberi mana itu saking nang sama banyak nanti. Pokoknya ibarat di rumah atau besar pulau sepuluhnya membawa tuh istilah ada makan di rumah boleh aja yang membawa makan di situ aja itu semuanya ini ada boleh haram gitu memakan itu jadi boleh tamakan yang ada kena tamakan anak tamakan lagi tamakan bini dibadahi anak ya anak tuh tadi membangkang hungang yang kita dibadahi suruh sembahyang kalau mau disuruh mengaji melawan, mau disuruh main PS laju ini, nang ini disuruh bawa masak kulir apa aja nang ini, kecuali ke pasar dulu, apa aja nanti kita lihat di pasar aja, hanya nampak baju, nggak ada baju emas untuk kata ya sudah tuh nggak ada, hanya mau gawe, mau ada duitnya, ada duitnya apa, mau ngerik, gitu lah, ya orang, nah nanti itu dia yang Allah. Ada masa sedikit lagi ini lompat yang menengkeleng. Nah, bayangin nih. Ya, kalau begini Rasulullah saking mesranya ketika ada binyanum lah. Dia binyanum, binyanum Sayyidah Aisyah ya. Makanya jangan banyaknya lagi ngasih ke Aisyah terolok, boleh. Ada orang yang Abu Hari ingat kalau aduh Siti Aisyah ya. Mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa. Artinya Allah di dalam kubur mendapat siksa itu ngajar nomor yang itu. Ini Nabi ini bisa apa? Ya Allah ada boleh itu. Salah ya Allah itu ada boleh ini. Jangan salah. Coba orang ciptakan itu ada boleh itu sejujurnya ada boleh sama sekali itu. Jadi ketika daripada baginda Rasulullah ada kesalahan nang bini lawan lagi ini anu nantian bila mengingat lagi bila ketua bila nyala tutup kalau itu lagi malah terus guring di itihi nak makan di itihi oh ini kita stop karena digawe ini kesalahan bujur lah kok ada di sini itu lah bujur lah ada di dunia rutinnya ini lah jadi Sayyidah Aisyah nih ketika mengolahkan baju ke Rasulullah di sana, hendak membuat baju dari gula tak buat uyah. Ayat itu harus mana? Asal buat menyerungnya, bayang menyerungnya sendiri minum bayang minum sendiri. Tahu bah sedikit cuma masih ingat ada rumahnya. Mungkin mah laki melakukan itu rumahnya gitu, kasalah pula. Bangunnya tidak. Bangunnya ada aja abahnya pasti begini pulang jadi gini kayak depan kalau persangka sudah lainnya lah biar pikir baginya itu nyaman lah ada nyaman dia siapa
ujar banyak pabrik. Hai bujur, ini saya sedikit. Waktu itu si Palu ini di Kuitan ini umat aja gogian rumah, iya biji, kontrakan 200 biji, mobil 2 buah, ini kan ada. Tuhan ini bicaranya. Jadi tulang jadi sepalinnya pakai apa omongan kan nih? Ujar sedih aku nih ada bini istri. Oleh umaykan itu kan istilah kata ini benar yang ada bini begininya. Kemarasannya kayak begini anu. Jadi apa nak begini anu? Enak kayak menceritakan cuma ujar situ mencari itu nang ibaratnya nang masih beras-berasan. Orangnya Tuhan, umat itu karena nih kebetulan pada waktu itu Palu ini Bacare ini ibarat namanya di desa Gamparan ini juga mandinya ke sungai mandi dulu kan sapali ya kalau sapali di rumah sampai patut waktu zaman itu masih sabatan. Ternyata dapat Palu menceritakan anak santri baru santri ayo tinggal anak-anak anu ini di bawah 20 bayangkan kalau tidak imbas akad nikah lalu diintipi oleh batu tuan melati kuitan Palu ini kali satu tempat turun sidin ke batang satu tempat turun sidin ke batang mana Palu nyamannya abah nih ini dengan cucu terus mana dia rupanya kayak ini mata-mata aman dan tanya mana-mana ngapain dia Palu nyaman dia kira nyaman aja pembinaan dari kali nyaman di sini nyaman mereka membuat aja apa tadi? Apa di sini? Bila aku bapak orang ini kena ini di sini. Bila bapak tidak aku di pinggang kami aku di sini. Oh, namanya. Bila bapak tidak di pinggang kami aku di sini. Di sini kayaknya mah tadi. Ada apa? Dipintari menanamnya lah. Jadi jangan melihat kita jangan nyaman, merasakan dengan ya, ada bu, ya ada. Nah, makanya kita dalam hidup ini tadi kita lihat mata kita baik-baik, jangan akan baik-baik, untung baik-baik supaya jangan tersalah. Sebab terkadang kita melihat baik, ada situasi orang kompok. Ini mana? Ada apa? Kelihatan nyamannya aja kalau tahu orang. Bila ada buntut kepala, memikirkan ayakan kayak orang. Ini kelebihan tadi. Maka daripada itu jadi kita baik dari ada kita mencoba. Maka ketika terjadi dengan baginda Rasulullah, minum sidin dari baju kuliah. Apa ya Rasulullah? Apa yang terjadi? Nyaman. Nyaman dengan pulangnya kepada saya. Ini aku tuh sayang. Ayang bangun dah. Nah, jadi dia dulu dia perguruan Madinah. Oke sih dulu waktu ya, lu dia menyau ini itu sayang. Ini memang itu bagus sekian. Ini sayang nih. Rupanya bini ini kayak demahnya di sini bini kuning sini dia sayang nih. Boleh tak marah di dia. Sayang lupa kalau nih ini. Sayang kalau mana? Mereka buka kayak sini marah. Oh banyak ada memang menang kan bisa. Ayo, tidak bisa tadi. Nah saya tunggu menurut dia mungkin itulah bro. Ada bulannya, bagaimana itu bulan tahun sekolah. Tuhannya aja yang Tuhan ini masih sayang jual aja soalnya nampak yang kawan kalau aku gak ingat lagi dalam bini itu jangan itu jadi barang ini ya barang aja yang penting hati senang ya. Maka ketika itu terjadi apa disuruh baru saya di sini begitu marah Sayyidah Aisyah ternyata masih langsung kalau ini juga nyaman dari itulah jadi kita romantikanya ketika kita bercerita dengan suami istri kita benar kita bahwa mana adanya hal yang demikian. Mungkin ini dia dapat disampaikan mudah-mudahan ada kaitan membantu semua dan masalah perhatian mohon maaf kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.